Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Yuliani Harahap, mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Hari ini akan mempresentasikan proposal saya mengenai hubungan antara coping stress dengan subjective well-being pada mahasiswa yang melakukan perkuliahan daring pada saat pandemi. Nah, tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari isu-isu psikologi sosial. Nah, konten yang akan saya bahas itu yang pertama itu adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan, masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Yang kedua itu yaitu landasan teori, yaitu definisi, aspek, faktor, penelitian relevan, kerangka, serta hipotesis dari penelitian. Dan yang ketiga itu yaitu metode penelitian, yaitu jenis, desain, variabel, definisi operasional, populasi dan sampel, instrumen, serta teknik pengumpulan datanya. Dan yang terakhir itu ada referensi. Nah, langsung masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang dari penelitian ini yaitu karena COVID-19 gitu. Jadi karena menyebarnya virus COVID-19 menyebabkan di beberapa negara itu melakukan pembelajaran jarak jauh. Salah satunya itu juga Indonesia. Nah, jadi situasi pandemi ini dan pencegahan lebih lanjutnya itu mempengaruhi kehidupan pribadi, sosial, serta individu. Nah, pada masa pandemi ini perilaku masyarakat itu mengalami perubahan, di antara itu segalanya berubah menjadi virtual, seperti akun mode transportasi menjadi online, serta pembelajaran juga menjadi online, dan juga work from home atau study from home, serta akses kontrol. Nah, hal ini juga tentu berdampak pada peserta didik, yaitu dilakukannya pembelajaran jarak jauh. Nah, pada dilakukannya PBJJ atau perkuliahan daring ini, tidak sedikit yang menerima konsekuensi atau dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh ini. Salah satunya itu yaitu penumpukan informasi, materi, ataupun konsep dari apa yang dipelajari. Kurangnya berkembang konsep yang diberikan oleh guru ataupun dosen kepada peserta didik, dan juga membuat peserta didik itu menjadi lebih pasif serta kurangnya pemahaman mereka. Nah, hal ini pun diteliti oleh Argaheni pada tahun 2020. Ia menyatakan bahwa mahasiswa mengalami stres selama pandemi, yaitu dengan stres ringan sebanyak 32,86%, stres sedang sebanyak 38,57%, dan stres berat sebanyak 28,57%. Nah, sebenarnya apa aja sih sumber stres akademik? Jadi menurut si Davidson dalam Perwati 2012 itu salah satunya itu karena tugas yang berlebihan atau terlalu banyak serta dapat menimbulkan sumber stres terhadap peserta didik. Yang kedua itu kurang adanya kontrol dalam diri peserta didik. Yang ketiga itu tuntutan yang saling bertentangan, dan yang keempat itu aturan yang sulit dimengerti serta situasi yang monoton serta ketidakjelasan dari deadline tugas. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sih subjective well-being mahasiswa saat melakukan pembelajaran daring saat pandemi. Yang kedua itu bagaimana coping stress pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring saat pandemi, serta bagaimana hubungannya coping stress dengan subjective well-being itu pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring saat pandemi. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui SWB mahasiswa saat melakukan pembelajaran daring saat pandemi. Yang kedua itu untuk mengetahui coping stress pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring saat pandemi. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui hubungan coping stress dengan subjective well-being pada mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring saat pandemi. Nah, manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu secara teoritis ini agar dapat berguna dalam kontribusi pengembangan ilmu serta memberikan informasi mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian ini. Nah, yang kedua itu manfaat praktisnya itu yang pertama itu kegunaan bagi si penelitian selanjutnya ini yaitu diharapkan dapat menyumbangkan tambahan pengetahuan serta menjadi rujukan untuk pengembangan
studi mengenai penelitian ini, serta kegunaannya itu bagi subjek itu dapat memberikan informasi mengenai fokus penelitian kali ini. Nah, yang kedua itu adalah landasan teori. Nah, jadi apa sih definisi dari SWB atau subjective well-being ini? Jadi menurut Dinner itu subjective well-being ini merupakan evaluasi individu secara kognitif serta emosional terhadap dirinya serta kehidupan yang ia jalani. Nah, jadi subjective well-being ini merupakan evaluasi individu seperti apa yang ia rasakan, serta bagaimana ia mempersepsikan ketentraman, serta kebahagiaan, bahkan kepuasan hidupnya sendiri, atau life satisfaction-nya. Nah, jadi aspek subjective well-being ini ada dua. Yang pertama itu kognitif dan afektif. Dalam aspek kognitif ini, itu dilihat bagaimana si individu ini dapat menerima diri dan lingkungannya, serta bagaimana sikap yang ia rasakan terhadap kepuasan dirinya akan kehidupan yang ia jalani. Nah, komponen kognitif SWB ini tuh mencakup berbagai bidang kepuasan pribadi atau area kehidupan, contohnya seperti diri sendiri, keluarga, teman sebaya, tentang kesehatan, juga keuangan, waktu luang, serta pekerjaan. Nah, sedangkan aspek afektif ini yaitu emosi atau suasana hatinya. Jadi bagaimana ia mengevaluasi suasana hati gitu, emosi yang ia rasakan, apakah negatif atau positif. Jika ia mengevaluasi itu merasakan perasaan negatif itu tentu mempresentasikan suasana hati yang kurang menyenangkan dan juga bagaimana aspek afektif ini tuh mencerminkan reaksi individu itu terhadap kehidupan, kesehatan, kondisi, serta kejadian yang ia alami. Nah, faktor subjective well-being ini ada 7. Yang pertama itu positive self-esteem atau harga diri yang positif. Nah, jadi bagaimana si individu ini memiliki harga diri yang baik gitu, yang positif. Karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas dirinya, bagaimana ia mempersepsikan dirinya dengan baik. Nah, yang kedua itu ada self-control. Jadi jika ia dapat mengontrol dirinya dengan baik, maka tentu ia dapat terhindar dari sumber masalah dan juga dapat menyelesaikan masalah, mendapatkan solusi, serta dapat menjalin hubungan yang baik. Nah, si self-compassion ini sendiri yaitu jika si individu ini ia dapat mengatasi semua kesulitan yang ia hadapi, walaupun negatif, dengan bagaimana sih cara ia tuh mengatasi gitu, tanpa menimbulkan reaksi yang berlebihan. Nah, sedangkan extraversion ini, menurut dari studi Dinner pada tahun 1959, orang-orang yang ekstraversi atau lebih dengan kepribadian ekstrovert ini secara signifikan itu dapat memprediksi kebahagiaan pribadi karena mereka ini cenderung lebih suka bersosialisasi dengan orang lain dan tentunya memiliki rasa ingin dihormati oleh orang lain gitu. Nah, yang kelima itu optimisme. Jadi, bagaimana ia optimis memandang dirinya dan juga masa depannya. Yang keenam ini yaitu relasi sosial yang positif. Jadi, bagaimana si individu ini dapat menjalin dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dan yang terakhir itu memiliki arti dan tujuan dalam hidup. Nah, pada coping stress, definisinya itu menurut si Sarafino pada tahun 2011 yaitu coping ini sebagai upaya untuk mengatur ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kemampuan seseorang yang berada di bawah tekanan. Nah, Sarafino ini juga menjelaskan bahwa ada banyak metode coping, tetapi tidak semuanya dapat menyelesaikan masalah. Nah, sedangkan menurut Lazarus pada tahun 1984, coping ini merupakan strategi perilaku manajemen yang dapat menyelesaikan masalah yang paling sederhana, serta yang paling realistis. Dan perannya adalah menyingkirkan masalah yang realistis dan tidak realistis. Nah, jenis coping ini sendiri ada dua. Yang pertama itu problem focus coping. Itu memiliki tujuan untuk mengurangi situasi yang menekan serta memperluas kemampuan menghadapi masalah. Yang kedua itu adalah emotion focus coping, bertujuan untuk mengontrol reaksi emosional atau menekan.
Nah, faktor yang mempengaruhi dari coping stress ini ada 3. Yang pertama itu optimisme. Optimisme ini yaitu kepercayaan bahwa akan timbul hasil yang baik daripada yang buruk. Oleh karena itu, jika ia percaya akan hasil itu akan dapat mempengaruhi bagaimana cara ia menstrategikan permasalahannya gitu. Nah, yang kedua itu adalah personal control. Jadi individu itu menghindari hal yang tidak diharapkan dengan membuat keputusan serta melaksanakan tindakan yang efektif demi hasil yang ia harapkan. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah social support atau dukungan dari orang lain yang menimbulkan perasaan bernilai dan berharga bagi si individu ini. Nah, penelitian yang relevan yaitu ada penelitian dari Sitias dan Sapira pada tahun 2017 yaitu menemukan bahwa coping stress ini berkaitan dengan subjective well-being pada mahasiswa luar Jawa yang menempuh pendidikan di Pulau Jawa. Jadi, coping ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara emosi pribadi dalam keadaan stres serta dan kebutuhan individu. Jadi, tuntutan dari lingkungan serta sumber daya mereka gunakan untuk menghadapi stres. Nah, oleh karena itu, para mahasiswa luar Jawa ini dapat mengatasi masalah tersebut dengan menjaga keseimbangan emosi dan juga menjaga citra diri yang positif serta interaksi sosial mereka yang berkelanjutan dan baik sehingga siswa yang di luar Jawa ini dapat memperoleh kebahagiaan dan kepuasan hidup. Nah, kerangka konseptual dari penelitian ini adalah menggunakan coping stress sebagai variabel bebas dan subjective well-being sebagai variabel yang terikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, yakni positif atau negatifnya coping stress itu dapat berhubungan dengan subjective well-being. Nah, pada hipotesis penelitian itu, pada H0 itu tidak terdapat hubungan antara coping stress dan subjective well-being pada mahasiswa melakukan perkuliahan daring saat pandemi, dan yang kedua itu ada HA terdapat hubungan antara coping stress dengan subjective well-being pada mahasiswa yang melakukan perkuliahan daring saat pandemi. Yang ketiga itu ada metode penelitian. Jadi, pada metode penelitian ini menggunakan jenis dan desain kuantitatif, serta variabel yang digunakan itu variabel X-nya ada coping stress, serta variabel Y subjective well-being. Populasi dan sampel yaitu populasi ini penelitian ini mengambil populasi yaitu mahasiswa aktif yang berkuliah dari semester 1 sampai 7 yang berada di Sumatera Barat. Serta sampelnya tentu bagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat dari populasi. Nah, teknik sampling yang digunakan itu yaitu non-random sampling yang purposive sampling, yaitu dengan mencari karakteristik atau ciri khas yang difokuskan pada penelitian ini. Dan juga instrumen dan teknik pengumpulan datanya itu teknik pengumpulan data ini dengan melakukan kuesioner. Jadi menyebarkan kuesioner online. Nah, skala yang digunakan itu skala WCCL dan SPIN. WCCL ini yaitu skala Best of Coping Checklist yang dibuat oleh Volkmann dan Lazarus dan direvisi oleh Vitalino pada 1985. Dan juga SPIN ini ialah Scale of Positive and Negative Experience yang dibuat oleh Diener pada tahun 2009. Nah, perhitungannya itu menggunakan statistik SPSS Windows versi 21. Dan kedua variabel ini dianalisa dengan korelasi produk momen person karena ingin menganalisa hubungan dari variabel X dan Y. Nah, dan saya mensisipkan beberapa referensi dari daftar pustaka yang saya temukan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.